Abe selamat mengulang salam sujud karya menempang. Om Swastiastu. Baiklah, kami dari kelompok 2, saya yang bernama Denny. Saya Maya. Saya Febiola. Saya Tika Malasari. Saya Menjana. Kami ingin menjelaskan tentang pengertian tandak. Di sini saya akan menjelaskan arti dari tandak Manggaru Sangku Tambak Raja. Manggaru Sangku Tambak Raja adalah tandak yang dilantunkan oleh umat Hindu Kaharingan yang bertujuan untuk menyucikan Sangku Tambak Raja dan menyerahkan isi persembahan dalam persembahyangan basarah. Sangku Tambak Raja adalah persembahan yang merupakan simbol dari penyerahan diri beserta basarah terhadap Ranying Hatala. Sebelum Manggaru Sangku Tambak Raja, hendaknya dilengkapi dengan pensucian diri bagi yang bertugas menggaru sangku dengan peralatan tampung tawar, uring katalimun nyahu, dan tenteluh manuk darung pinggang yang dilanjutkan dengan pencucian Sangku Tambak Raja dengan sarana sebagaimana sarana yang digunakan dalam pensucian tersebut. Selain itu, hal yang sangat penting dan jangan sampai terlewatkan adalah menarinjit behas atau menawur. Sebelum menggaru Sangku Tambak Raja, yang bersangkutan akan memercikan tampung tawar terlebih dahulu pada dirinya, yang dilanjutkan dengan memercikan tampung tawar atau air suci, mengoleskan uring katalimun nyahu atau minyak kelapa pada sangku. Berikut ini isi dari tandak menggaru Sangku Tambak Raja. Isi dari tandak menggaru Sangku Tambak Raja memiliki pikiran yang fokus ketika mendengarkan alunan tandak tersebut. Ucapan tandak tersebut ketika sangku tersebut disucikan sehingga persembahyangan berlangsung dengan hikmat. Di sini saya akan menjelaskan arti dari tandak membuur behas sambaruan. Tandak membuur behas sambaruan adalah alunan mantra suci yang dilantunkan untuk mengiringi seseorang untuk menaburkan atau meletakkan beras hambaruan di atas ubun-ubun sebagai simbol pemberkatan dari Ranying Hatala melalui behas hambaruan tersebut. Behas yang artinya beras, sementara hambaruan artinya roh, kekuatan, penyemangat hidup. Jika hambaruan seseorang satu persatu meninggalkan tubuh, maka tubuh akan melemah. Dan jika tidak dilakukan ritual untuk memanggilnya kembali, maka jiwa pun akan meninggalkan tubuh sehingga akan terjadi kematian. Hambaruan bisa disebut berbeda dengan jiwa. Jiwa bersifat tunggal, sementara hambaruan bersifat jamak. Ada beberapa istilah lain yang mempunyai persamaan dengan hambaruan, yakni samenget dari das katingan dan marwe dari das barito. Behas hambaruan harus dipilih secara khusus, artinya beras yang utuh dan tidak retak. Setelah dipilih dengan teliti, beras tersebut dibungkus menggunakan timbung putih yang artinya kain putih. Jumlah beras yang digunakan 7 butir, namun ada beberapa tempat seperti di das barito berbeda pengkategorian jumlahnya, harus berdasarkan upacaranya seperti upacara kehidupan dan kematian. Untuk upacara kehidupan menggunakan hambaruan 8 butir beras yang bisa disebut marwe walu. Untuk kematian menggunakan 7 butir beras yang bisa disebut marwe pitu. Dalam upacara basarah, beras hambaruan tersebut dibuka dari bungkus kain putih. Mengingat jumlah peserta basarah yang banyak, maka beras hambaruan tersebut dicampurkan dengan beras dari sangku. Kemudian ditaburkan di atas ubun-ubun peserta basarah dengan iringan tandak membuur behas hambaruan. Di sini saya akan menjelaskan tandak menyaki. Tandak menyaki apa tentelu manuk darung tinggang atau daha adalah tandak yang dilantunkan oleh seseorang dengan mengoleskan telur ayam kampung dan darah hewan yang dikorbankan untuk mendinginkan, menyeimbangkan, dan menyucikan kehidupannya. Telur ayam yang mengandung darah, tambun, baputi tumbang, ulang hagandang, pengirik, ihing, hajelang, karewung antang yang menyatu dengan air kehidupan. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya menjelaskan arti dari tandak menampung tawar. Tandak menampung tawar adalah tandak yang dilantunkan oleh seseorang untuk memercikan air suci kehidupan sehingga yang menerima berkat diharapkan terbebas dari segala kotoran sehingga mendapatkan keharuman nama dalam kehidupannya. Sarana tepung tawar terdiri atas sebuah gelas, mangkok kecil, air putih, bunga pengharum, serta alat yang memercikan yang biasanya
menggunakan anyaman dari janur kelapa. Ada juga yang menggunakan daun pisang atau bisa juga menggunakan urulewu, sejenis rumput. Daun pisang dan urulewu digunakan hanya dengan mengikatnya sehingga bisa digunakan sebagai alat pemercik air yang disebut nyalung keharingan. Sementara yang terbuat dari daun kelapa dibuat dengan teknik anyaman tertentu sehingga memerlukan keterampilan dalam menganyamannya. Urulewu adalah sejenis rumput yang mudah tumbuh dan berkembang dari biji yang dihasilkannya. Penggunaannya sebagai pemercik tampung tawar karena rumput tersebut juga memiliki kegunaan sebagai pembuang pengaruh buruk dan juga obat-obatan. Bagian dari urulewu yang digunakan adalah dari bagian akar sampai batang dan daunnya. Namun yang berada pada rendaman air adalah bagian akarnya. Ada juga yang menyebut urulewu ini dapat disebut uruk ringka, yakni suku Dayak yang berasal dari Das Katingan. Banyak generasi muda suku Dayak, termasuk generasi muda Hindu Karingan, yang tidak mengenal jika hanya menyebutkan namanya, sehingga peran orang tua untuk mengenal nama-nama dari hal-hal yang berguna seperti urulewu sangat diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan arti tandak mamantis undus. Undus tanak dalam bahasa Sengyang disebut minyak bangkang haselan tingang urin kata lambung nyahu, yaitu minyak kelapa yang terbaik. Hal ini sesuai dengan mitologi yang menyatakan bahwa buah kelapa adalah penjelmaan dan penyatuan dari Kepala Mangku Amat Sangen dan Nyai Jaya Sengyang. Maka oleh karena itu, buah kelapa pada bahasa Sengyang disebut buah kata lambung nyahu. Dengan demikian, undus tanak berarti suci, sehingga digunakan pada dasarnya hakikat minyak yang licin dan terasa hangat sehingga dapat melepaskan dan memperbaiki sesuatu yang kusut dari diri manusia. Dan kehangatan minyak itu dapat menghangatkan iman manusia terhadap ranjing hatala langit serta segala sesuatu yang dioleskan akan terlihat bersih dan mengkilat. Tandak mamantis mus undus adalah tandak yang dilantunkan oleh seorang untuk mengoleskan minyak kelapa pada rambut peserta basarah yang bertujuan sebagai penangkal pengaruh buruk dan segala jenis penyakit dan sebagai pembersih kotoran yang melekat. Pengolesan minyak tersebut dilakukan pada tengah bagian kepala yang dioleskan dari bagian depan mengarah ke bagian belakang kepala. Kotoran yang melekat sehingga kami anugerahi nafas dan umur yang panjang. Diharapkan bagi umat Hindu Kaharingan senantiasa menanam kelapa sebagai bahan baku membuat undus tanak, lalu lala minyak kelapa yang dijadikan sarana sebagai ritual keagamaan. Selain menanam, diharapkan juga agar memiliki keterampilan pengolahan buah kelapa tersebut menjadi minyak.